Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau. Kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama tuh. Lalu orang persoalkan lagi. Oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu. Atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah stigma itu berbahaya bagi bangsa. Ya semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana tuh? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Ya bikin aja pembuktian forensik kan. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan lah itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Tulis aja begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok tuh. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya, aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang, kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif tuh. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu. Lengser ke Prabowo enggak segala macam. Kan dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau. Kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama tuh. Lalu orang persoalkan lagi. Oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu. Atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah stigma itu berbahaya bagi bangsa. Ya semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan. Panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan. Daripada ribut-ribut. Kan gampang. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya
empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra, bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensi logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tetapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta itu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas. Kan begitu dasarnya tuh. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri itu. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di Palsu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu tuh. Undang aja percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu tuh. Baik, tolong terangkan karena begini, ada dua isu yang sebenarnya objeknya sama tapi tarikannya dianggap berbeda. Bagi warga negara menyampaikan pendapat, apapun pendapat itu, terlepas dalam pendapat itu ada yang benar, ada yang keliru, warga negara memandang ini sebagai hak konstitusional karena dijamin dalam pasal 28. Tapi ada semacam fenomena bahkan secara faktual sejumlah aktivis, sebut saja Edi Mulyadi, Syahganda Nainggolan, Jumhur dan yang lainnya, narasi-narasi kebebasan berpendapat itu sekarang ditarik menjadi seolah suatu kejahatan. Misalkan dianggap sebagai kebencian, hoax atau penyebar kebohongan, bahkan dianggap ini menerbitkan keonaran. Saya ingin beri batasan yang konkret, apakah hal-hal seperti itu adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi, atau sebenarnya memang kejahatan? Kalau ini memang kejahatan, hukum saja semua orang berpendapat, begitu. Waktu kita pindah dari sistem kerajaan, pergi pada sistem republik, semua hal yang sifat privat itu kita hentikan kedudukannya. Raja tidak boleh lagi klaim bahwa dia punya tubuh privat. Begitu pindah republik, raja itu hanya punya tubuh publik, namanya presiden itu. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh. Menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat raja terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu, bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen itu. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bila politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadinya kan. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan, Anda boleh mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya.
Begitu Anda sendu, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privatnya, maka Anda kena pidana tuh. Nah karena itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak biasa aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Dia mesti betul-betul ini res publika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah, kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Dulu kita mengenal Dasin Ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silahkan terangkan. Gini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Lalu kita caci maki Brutus bahwa Brutus membunuh Julius Caesar itu. Belakangan kita evaluasi kenapa Brutus membunuh Julius Caesar. Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar yang hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus itu, 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia ditusuk oleh Brutus itu. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Karena Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat, kan? Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus, Anda ternyata ya. Oh memang, Brutus akan bilang, memang saya. Karena saya berniat untuk membunuhmu karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat, maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian itu tidak berlaku karena rebus sextantibus sudah berubah tuh. Hal-hal yang diperjanjikan sudah berubah tuh. Itu prinsip di dalam hukum, di dalam prinsip hukum pact must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan tuh. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang bacanya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan sebelumnya. Nah, ini ada konteks yang berbeda. Kita memahami hukum kita sangat legisme gitu, positivis, sehingga ya hukum itu undang-undang. Dan kemudian ada pandangan yang menyatakan sepanjang secara legisme itu undang-undang masih ada, kebohongan itu dianggap kejahatan, ya masih berlakulah hari ini.
Terlepas undang-undang itu sudah lama sekali tidak pernah diterapkan. Saya ingin tegaskan demikian. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini tidak pernah ada ya, kasus di era-era sebelumnya. SBY pun tidak ada, Megawati tidak ada, bahkan zaman Orde Baru tidak ada. Kemudian ada entah ini penyelundupan atau aktualisasi penerapan yang seolah-olah segala hal yang terkait dengan pendapat itu menjadi satu kebohongan. Dan memang seksi dengan pasal kebohongan ini, ancamannya 10 tahun sehingga bisa menahan, walaupun sebenarnya bisa dengan pasal 27. Maksud saya, subjektivitas penegakan hukum yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan ini kan berbahaya bagi rakyat. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum? Hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Begini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE enggak kami? Anda bayangkan, rakyat di situ udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia sebut itu disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dalam bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang dungu itu. Problemnya bahwa lagi-lagi karena asas legalitas ada semacam saya menyebutnya otoritarianisme aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas. Walau nanti pada praktik penegakannya muncul ada gium tangkap duluan, bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat intensi penggunaan pasal 28, pasal 14 itu lebih tinggi karena memang ada subjektivitas di sana bisa untuk menahan. Sebenarnya fenomena apa ini penegakan hukum yang seperti ini secara filosofisnya? Kenapa nggak diambil prinsip minus malum? Yang minusnya aja, kenapa yang maksimalnya? Kan jaksa bisa pilih, ya saya tuduhkan yang paling lemah aja deh, bisa transaksi di ruang pengadilan kan. Kenapa mesti ambil yang tinggi itu? Karena ada prinsip bahwa pidana terakhir itu ada pidana pamungkas. Kan itu nalarnya bagaimana? Perselisihan antar warga negara dipasangkan pidana tertinggi itu. Itu ngaco. Jadi keakraban berwarga negara hilang dong. Fungsi dari percakapan itu untuk membatalkan pidana justru itu. Jadi kasih sesuatu yang bisa orang tahu, oke, ada kesalahan, tetapi jaksa karena dia bijak, dia tuntut aja yang paling lemah tuh. Bukan tuntut paling tinggi. Itu peradaban demokrasi begitu. Supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap sebagai warga negara tuh. Kalau saya lihat jaksa, kita ragu, kita mau diapain tuh. Sama seperti lihat polisi sekarang, untung polisi lagi problem, sehingga dia takut lihat masyarakat sipil sekarang. Jadi hal ini yang kalau itu didalilkan, kita masih hidup di dalam tradisi yang disebut sebagai inkuisisi. Pengadilan di zaman Romawi yang tuduh dulu suruh dia buktikan itu. Saya mau hukum mati Anda, buktikan bahwa Anda gak akan mati. Padahal udah mau dibunuh itu. Kan tesis itu masih berlaku pada praktek kejaksaan kita itu. Sifat inkuisisi itu. Balas dendam, menghukum sekeras-kerasnya itu. Tubuh orang dianggap sebagai bagian yang harus
dipamerkan di dalam ruang publik yang disebut the Festival of Torture. Abad 14 begitu. Semua penjahat itu kalau dihukum kurang, dia mesti dipamerkan, digantung, dibakar tuh. Festival of Torture, festival kekerasan. Ini negara Pancasila, bagaimana ada Festival of Torture? Ya, saya kutip fakta-fakta. Jadi ada semacam vonis publik dulu sudah diterima oleh terdakwa atau orang yang baru dalam tuduhan melakukan tindak pidana. Dan dalam proses persidangan bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan dalam dakwaan. Saya kasih contoh kasus yang lain tapi nanti saya kaitkan juga dengan kasus ini. Misalkan dalam kasus terorisme Ustadz Farid Ahmad Uqbah, itu ada tuduhan pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penjagaan pendanaan terorisme. Dan itu difestivalisasikan ke seluruh publik melalui media. Dan itu dari penyidik yang menjadi sumber. Dalam dakwaan di persidangan tidak ada pasal itu. Dan ketika ada 3 dakwaan, hanya 1 dakwaan. Nah, saya kembali kepada soal hari ini. Ini juga demikian. Ada core yang berbeda. Kalau memang ini core-nya ITE, semestinya lex spesialis fokus ke ITE. Kalau ada perbedaan pasal, paling ke 27, ke 28. Tapi ini seolah-olah ada motif ingin menjerat terdakwa. Kalau nggak kena pasal ini, cari yang terberat. Ada pasal ITE, ada pasal HOK, ada bahkan penistaan agama. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Yaitu yang kalau saya simpulkan, ini yang disebut the very philosophy of retaliation, pembalasan dendam gitu. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin ada dendam karena kultur. Ini urusan publik, apa ada dendam di situ? Atau kalau kita terangkan Pak Jokowi berbohong nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN, segala macam tuh kereta cepat, segala macam anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Ya, ada 2 konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada mahstat, ada rehstat. Dalam konteks rehstat tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstat, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara, tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstat tadi? Udah berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Itu udah mahstat namanya tuh. Kan kalau Rekstat, oke, equality before the law, dan seringkali juga salah diterimakan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu. Kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya tuh. Tetapi hukum harus bisa saya akses secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman status orang, status sosial orang itu pasti berbeda. Kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum. Atau sebaliknya hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law. Yang sering salah dipahami di dalam mulai dari semester 1 mahasiswa kuliah filsafat itu. Dalam konteks equality before the law ini, harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berkelebihan, dalam dakwaan ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1. Hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum gitu. Saya baca itu, bahkan buku pertama Saudara Bambang Tri, saya baca. Terima kasih. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah.
Di depan TV One saya bilang, Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor itu. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis. Mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ. Supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi udah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek. Ya, saya pernah menontonnya juga. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan bahwa itu tidak ilmiah itu? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, juga tidak ilmiah. Karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan Senat Akademis. Bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco itu. Karena benci pada seseorang bilang itu tidak ilmiah, padahal dia sendiri bukan petugas ilmiah tuh. Jadi hal semacam itu yang ingin saya ucapkan supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah tuh. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan. Bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Kan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada 2 versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo. Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini. Secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang menguji, tidak ada juga buku yang mengcounter. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat Jos Hadi Condor bikin buku namanya Gurita Cikeas. Dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Ya itu namanya. Karena SBY datang dari kalangan akademis. Dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi itu, yang nggak terjadi hari ini itu. Sehingga saya beberapa kali diminta untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi itu. Disertasi nih ya. Ini bukan PhD. Tetapi setiap disertasi ada logikanya tuh. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu, satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika itu dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi itu. Pada itu, ini bagaimana ya, kita duga dia palsu. Saya bilang gampang, sini saya baca. Saya baca logikanya itu. Saya bilang kok grammarnya keliru. Mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja. Di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu, yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau. Karena bahasa Inggrisnya buruk. Maka ketahuan bahwa ini salah, terbongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu. Tetapi karena dia profesor, dikelilingi oleh staf yang juga ingin naik jabatan, dilindungilah dia tuh. Padahal otaknya udah buruk. Mentalnya udah kacau. Kenapa dilindungi? Kayak itu soalnya kan. Dulu orang protes. Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok periksa-periksa disertasi. Lo disertasi itu ada metodologinya. Saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika itu. Kan soal semacam. Jadi balik lagi pada soal tadi. Ya sebaiknya itu sebagai status akademis. Dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji. Di forum akademis. Bukan di pengadilan. Satu lagi. Kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan harusnya logis dan diantara saya mau sampaikan proposisi mungkin tidak ini ada orang agama tertentu saya sebut Islam dia mengamalkan ibadah tertentu dalam hal ini mubahalah dia meyakini mubahalah ajaran Islam dia mempraktikkan mubahalah lalu logis tidak kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian.
Coba saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah, namanya Paul Johnson, orang Inggris. Ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia. Dia meninggal dunia tuh. Salah satu kajian yang dia buat adalah, selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah, dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking, teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Agama nggak bisa berubah itu. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama itu, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, dia nggak usah dibuktikan itu. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pak Andul, core of the core begitu ya? Ya, core of the core, itu terjemahan dari bahasa Perancis, creme de la creme. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih Yang Mulia, izin ke rekan sebelah kami. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan saksi ahli dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang. Monggo untuk minum dulu. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini. Jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan? Saya cari akal dulu ya, supaya ada konsep saya uraikan di situ. Gini. Di dalam logics, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, maka kita mesti bikin asumsi itu. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya tuh. Nanti kita lihat lagi bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar nyebrang ke yang bohong itu. Jadi berkebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth itu, shifting the burden of proof. Balikkan beban pembuktian itu. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia tuh. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya, pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya. Saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda menghina? Enggak. Saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya. Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes. Kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis. Welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu. Itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang.
Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi, yang juga sebenarnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi. Dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi makstat. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli? Apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dihancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian tuh, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah Jokowi diajak lo, oh itu si Egy itu apa namanya matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olok-olok di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh. Improvisasi itu. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum itu? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan,
Orang gol-gol di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, luapan ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita Bali ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran? Apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu? Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual tuh orang itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ, di edge-nya ada di situ. Total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Nah, kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni nih ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu. Dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simple sebagai permainan hermeneutics, usaha untuk saling menafsir aja tuh. Itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena Ilyas yang mesti ditangkap itu kan. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa tuh. Yang mungkin Anda bisa panggil sarjana psikologi untuk nerangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, apakah betul atau tidak. Nah, yang saya maksudnya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat seperti itu? Oke, saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Kalau kita misalnya main judi ya. Kalau saya main judi, tail or head, apa namanya? Tail or head itu, Pak. Iya, kepala burung atau umum. Iya maksudnya kan. Biasanya kita bilang apa tuh? Iya, kalau kita lempar yang jatuh
kepala burung atau ekor burung gitu gampangnya ya. Peluangnya 50-50 selalu secara statistik kan. Kalau dia sempurna itu komputasinya tuh. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga tuh. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake. Semuanya saya pasang di situ. Tiba-tiba blend, yang jatuh adalah ekor tuh. Saya ulangi lagi itu. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief. Keyakinan latar belakang itu. Jadi keyakinan ini tidak rasional, tapi karena saya berkali-kali untung maka saya lakukan itu terus-menerus. Demikian juga dalam kasus 2 terdakwa ini nih. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa 2 ini adalah bajingan. Dua ini adalah kadron tuh. Jadi background beliefnya udah ada di situ. Sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain tapi enggak, mereka itu lakukan itu karena dia kadron, karena dia oposisi itu. Itu buruknya tuh. Padahal sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadron, sebagai oposisi, ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimonopoli oleh cebong kan, boleh aja kan. Jadi duel argumen itu diperlukan sebetulnya tuh. Nah kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi udah habis itu, ini nggak bakal disidang. Kan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60-70. Sekarang tinggal 14%. Gak ada gunanya gitu. Satu waktu berbalik, orang persoalkan lagi, buka lagi itu. Jadi itu yang saya maksud. Ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman itu. Gampang aja kan. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu apa namanya? Nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya nawacita tuh. Saya baca semua itu. Itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu. Kan sama statusnya. Oh isinya ngaco kok nawacita tuh nggak sesuai dengan jalan dengan Jokowi. Kalau begitu kita tanya, Jokowi buku kampanye nawacita atau cita nawa? Yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis justru dikerubuti secara yuridis, bahaya di situ tuh. Terima kasih. Ya Oke, mengingat masih ada? durasi. Oke, masih ada. Oke. Mengingat durasi, saya hanya cukup 2 pertanyaan saja. Oke. Karena saudara saksi ini merupakan juga public figure, di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk bui karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech. Ya. Saya ingin satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu. Apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Satu itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Sudah cukup. Terima kasih. Itu soal bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat merdeka kita saling ledek begituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran itu. Itu namanya itu. Karena manusia adalah language using animal. Pengguna bahasa di dalam satu komunitas tuh. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam satu komunitas. Ya memang. Jadi kalau saya ini kan
baru berjumpa dengan Bang Rocky, saya sangat senang sekali ya. Terus tiba-tiba saya, Bang Rocky mulut lo itu lonte, kalau ngomong seenaknya gitu, itu bagaimana? Yang ada soal karena saya anggap Anda datang dari era saya tuh, walaupun saya nggak kenal. Saya langsung bilang, oh, ini anak tahun 80-an nih. Gampang aja. Nggak akan tersinggung saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, saya bilang, Anda mau ikut. Cukup. Yang dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, dendam siapa yang dendam, kepada siapa dendam? Bisa dijawab Ya, dan Tadi kan disampaikan, ya pasti dendam. bukan, justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief, ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption yang biasa aja, boleh aja orang kan sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak itu. Berarti di sini yang dimaksudkan yang dendam adalah presiden. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. cukup, saya rasa cukup nggih. Nggih. Baik, saya Pak Hakim. Nggih, pertanyaan. Saya sebut jaksa, bukan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu penuh dendam, sistem penuntutan itu. Sebelum dilanjutkan, tolong penonton tertib bisa duduk nggak ya, supaya yang belakang bisa melihat, sama-sama melihat, jangan berdiri gitu ya, nggak tertib ya sidang. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangannya harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa, jadi ini bukan tontonan ya, ini sidang. Jadi coba seperti di sidang Sambu dan sebagainya, penonton kan tertib duduk rapi gitu ya, tidak anu ya. Silakan dilanjutkan. Ini karena ahli memberikan pendapat, jadi Anda tidak usah memberikan pendapat tapi pertanyaan. Iya, saya bertanya. Baik. Baik. Saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minit waktu. Jam berapa, Mas? Jam 4. 16. Ya, jam 4 saya Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa, walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Toto Budi sama teman-temannya itu. Di Mabes ya, saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi. Dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke. Jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rocky ya, dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah
memang bajingan, memang sampah atau bagaimana. Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya, istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. Dua momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah, insya Allah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Ya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus batinnya. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, ya seharusnya Anda nggak ditangkap. Karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidung seseorang itu. Maksudnya tangannya kena di itu. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam. Karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk gitu. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak. Karena itu sebetulnya presiden gitu. Nggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu. Saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi. Supaya lebih banyak orang beli motor. Supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu coba? Memang. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu. Kebijakannya dungu. Memang dungu. Baik Bang. Jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah? Saya ditangkap ini Bang, gitu loh intinya. Saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun. Anda berdaulat seumur hidup. Baik, terima kasih Bang. Saya rasa cukup. Dari pertanyaan lagi. Iya, Pak Akid. Selamat siang, Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya. Bukan Bambang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Ya waktu itu 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh.
Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang Tri, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax. Karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak, itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu tesisnya tuh. Kedua, supaya kita bisa bertanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus. Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya. Ya, di situ Stephen Hawking menyatakan penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya, saya baca buku dalam bahasa Inggris. Ya, yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya. Apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan Elektro, jadi saya baca ilmu fisika tuh. Gini, saya mesti ingat tuh pelajaran-pelajaran dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism, relativity. Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Laplace. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya itu. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein. Karena semuanya bisa berubah, karena fungsi dari massa itu adalah mc square, sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Nah sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam string teori itu. Tetapi prinsipnya ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu menuntun riset-riset teknisnya tuh. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan. Itu nggak berubah tuh. Jadi itu betul tadi. Seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi kan. Jadi itu prinsipnya. Tuh maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku itu. Jadi sampai sekarang saya masih baca buku physics. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau
ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas. Apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Itu saya kan selalu ada. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan apa namanya, anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebut aja jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus beginian tuh. Jadi kalau diurut ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, kan kasusnya banyak kan? Kan bukan cuman ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ELC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia mau membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru-hara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami, ya? Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila, dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta, ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya Filsafat dan Psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar itu. Teori Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu, karena konsekuensinya panjang tuh. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar itu. Itu yang namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya itu. Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi Menko Polhukam tuh. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda hianati ide republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati, Brutus ini. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa
Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan. Karena dia mengkhianati ide publik republik itu. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari Julius Caesar, karena Caesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua istri pejabatnya. Saya pakai istilah itu supaya lebih mudah tuh. Hobi Caesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya. Salah satu yang dia setubuhi adalah ibunya Brutus. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa jadi sinetron panjang itu. Tentang kemaksiatan politik Indonesia. Hal yang sekarang dibuka di dalam soal polisi kan macam-macam isunya kan. Isu seks masuk di situ, isu narkoba, isu penyalahgunaan jabatan. Jadi dalam satu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ. Itu yang dialami oleh saudara Bambang Tri, sehingga dia ekspresinya itu betul-betul eksistensial. Cara dia menatap saya, gemetar dia ngomong. Jadi saya hanya bisa membantu mendudukkan soal ini dari semua perspektif pengetahuan yang pernah saya pelajari dan saya pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi belum. Satu lagi. Ya. Ya, to the point. Ya. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu, apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Iya, artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu ruda paksa oleh kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, sama dengan masalah ijazah, loh. Betapa gampangnya itu dilakukan tes forensik dengan karbon, ya, usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Lah saya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja. Kan sama simpel persoalannya. Ya, kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjangkiti para jaksa ini, Profesor? Lah ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya, simpel? Membawa bukti maksudnya, ahli membawa bukti. Iya. Tidak memaksa. Oke ya, saya nggak mungkin memaksakan jawaban itu. Tetapi dari koneksi subjektivitas, saya bisa nangkep satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua peralatan dia untuk mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Jadi dia gugup dan gagap. Saya cuma mau tanya pada jaksa, apakah Anda mengalami gejala delirium itu? Sehingga gugup dan gagap berhadapan dengan kekuasaan. A big question mark. Silakan jawab. Kan tugas dari jaksa adalah memeriksa perkara tuh, dengan basis tuduhan itu. Tetapi kalau perkara itu dimasukkan dengan basis tuduhan dan di belakangnya ada bayang-bayang kekuasaan, jaksa bisa mengalami delirium, gugup dan gagap. Fasilitas itu yang bisa diuji di pengadilan. Argumentasi jaksa mungkin masuk akal. Tetapi kemasukakalan itu bukan karena legal reasoning, melainkan karena imperatif kekuasaan itu. Dibuat masuk akal tuh. Itu soalnya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, tadi katanya sudah terakhir ya. Saya rasa cukup ya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari anggota majelis. Ya, penasihat hukum cukup ya? Saya rasa cukup. Oke. Dari jaksa penuntut umum, silakan. Terima kasih Mas Hakim, terima kasih Saudara ahli dan penasihat hukum ya. Mohon izin sebelumnya saya tidak pernah menyela pertanyaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Jadi silakan Pak Jaksa, tidak akan kami sela, monggo. Begini ya, terkait yang pertama Saudara ahli terkait mungkin dendam ya. Kami secara institusi maupun yang ditunjuk mewakili Pak perkara ini tidak ada dendam terhadap mereka berdua karena kita tidak kenal sebelumnya. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi aja, kejaksaan tidak dendam terhadap siapapun. Itu aja yang pertama. Terus ke arah
Yang kedua berkait dengan saudara tadi catatan saya tentang hoax ya. Nah, interupsi bentar. Yang dimaksud itu bukan jasa Anda, tapi kejaksaannya. Iya sudah saya. Sebentar, interupsi lewat majelis hakim, nggih. Jangan saling berdebat di sini melalui majelis hakim ya. Kami yang sidang, nggih. Ya, Silakan tadi saya sudah dilanjutkan. menjelaskan Bang Nggih, Edi nggih, tentang nggih. tidak pribadi maupun institusi tidak ada dendam dengan yang bersangkutan karena tidak kenal. Terus yang kedua saudara menjelaskan soal antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya ke catatan saya tadi bahwa hoax itu kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, terus kemudian atau memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan sudah menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan, karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas posisi kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa, karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru itu masih berlaku. Itu pemahaman kami kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu kita berbicara logika saja. Saudara Ali bisa kita katakan bahwa saudara Ali pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, tidak kita flashback aja ke belakang, kayak gitu bahwa kalau ditanyakan yang di mana penasihat hukum tadi menanyakan ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa, sebenarnya di luar konteks itu. Kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugi Nur itu selalu rata-rata dalam podcastnya termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Karena yang diangkat itu, sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Dalam Sabar dulu. bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data kayak gitu ada semacam harusnya bedah buku ngundang saya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar Pak terdakwa tenang dulu nanti ada gilirannya. Sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the point saja, biar bisa dipersingkat. Ada verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu kalau saudara tidak bisa tenang saya suruh keluar nanti. Kalau dibandingkan kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir dikeluarkan. Sebentar, gini aja. Sebentar sekali lagi saudara nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, apakah dia punya fotokopi seperti kami yang terlegalisir kita tidak tahu. Pertanyaannya aja Pak Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu. Karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar. Sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan. Pertanyaan
Ya, saya tanyakan tadi. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan? Atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan Ya kan? kedunguan dan Sesuai kebodohan. logika, logik. Oke. Nah, terus itu dungu Oke. segala macam. Makanya Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta itu selama hadir persidangan. dalam Oke. persidangan Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan. Ijazahnya tidak hilang. Oke, nanti ada giliran saudara terdakwa, nggih, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana Nggih, pendapat nggih, saudara? pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, nggih. Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa, ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, oke? Oke. Gimana pendapat Sebentar. Ya, ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Ya. Silakan ahli, silakan. Oke, Berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Oke, makasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan. Karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik. Terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi, kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan. Karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang ada soal, ngapain? Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Enggak boleh salah presiden itu. Enggak boleh ada cacat dia itu. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Oke. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Oke. Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat, Ya, silakan, nggih. Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib, nggih. Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, Nggih. oke. Menurut filsafat ya saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia.
yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh. Bukan, baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya Pak Jaksa ya. Perlahan-lahan. Oke, saya terangkan pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Lagi tenang, tenang. Oke. Tenang Saya ya. mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya. Sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat. Tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana you cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Pernah belajar itu nggak? Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong kembali, dihormati ya. sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Entar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaannya lain. Oke, Gini, lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan, Ini biar tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu Supaya saya biar mati. Ya Anda bilang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan. Panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya. panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga tidak apa-apa.
Ini kemudian Ini memang jawaban filsafat seperti ini, Pak Jaksa. Izin yang mulia, Nggih. mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian, tidak dalam forumnya. Sebentar. Dan tolong dendam itu jangan Dan justru diperlihatkan ini di sini. mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Jangan perlihatkan dendam di pengadilan ini. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung Oke. kami dengan tertib. Kalau memang mendukung, silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Nggih. Terus ini dua Nggih. pertanyaan terakhir ahli ya. Oke, silakan Pak Jaksa. Nggih. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, Maya. bakar-bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Anda Bisa di Indonesia kan? bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin Enggak. sedikit ya. Nggih. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan itu. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan begitu. Sudah. Oke. Sebentar. Ini Nggih. terakhir ini, Nggih, saudara silakan ahli, terakhir. ya. Nggih, monggo. Dari saya. Nggih. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus Ini berikutnya, filsafat, ahli filsafat ya, ini. Dari segi kegaduhan di filsafat. medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, nggih. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate. Advocatus diaboli, bahasa latinnya itu. Yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama. Ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Kan tidak fisik. Iya nggak fisik. Tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing devil's advocating. Pak Jaksa ada lagi dari yang lain? Ada. Menambahkan? Monggo. Baik, saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir
pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Yes. Saya terangkan ya. Saya terangkan. 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus-menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh itu? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini aja, to the point aja, pertanyaannya tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Enggak gini-gini ya. Konteksnya karena informasi tertutup, hoax timbul. Itu konteksnya. Stuck. Ya. Oke, sekarang saya tanya pertanyaan. Saya tanya ahli. Saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu, sebentar. Tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke, baik, monggo. Ahli, monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar. Sudah saya rasa cukup, Oke. Karena itu saya rasa tidak. Saya rasa cukup tes. Izin yang mulia bertanya. Mas Kada. Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit supaya to the point aja Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech. Mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa, itu kan berbeda mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti itu. Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda. Ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita
dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu. Kan kacau isinya kan. Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh. Nggak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan dia berubah menjadi fungsi untuk kita vote aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Loh itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Yeah. Saya semua tahu ya kalau kita semua belajar filsafat. Jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa. Cukup ya? Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu ada? aja terkait pendapat. Depan aja. Saudara, kita mau skor istirahat ya. Saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan, penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat ahli. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapatnya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal beginian. Gini. Pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena dia ada ABCD segala macam yang sering disebut coba Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datang dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup? Sekali lagi ya. Ya, terkait, poin aja. Ya, soalnya kita tadi ahli menyampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi. Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait, pernah Anda menyebarkan bahwa... Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda nge-tweet mengatakan bahwa... saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi,
Saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus. Suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin apa yang saya lakukan. Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoax. Lokus deliktinya lain. Bagaimana coba? Astaga. Mungkin terakhir dari majelis ada, silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Ini baik. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya, betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi, dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi, itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul, oh, Pak. betul ya. Itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal. Begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu. Tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya. Adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar-benar belajar Hans Kelsen. Pernah. Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi. Pernah? Nggak belajar. Susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila.
Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya. Supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Bagaimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat di fakultas hukum. Saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Stop it. Okay. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stufenbaum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical legal study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Hakim. Habis suara saya. Oke, satu lagi. Nah, untuk melindungi kita, kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum bisa saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri, bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis. Yang tadinya dia nggak peduli itu. Dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara, tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang. Dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin, bulan Januari, ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu. Karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya.